Selamat malam, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan remaja dalam ragam lisan dan tulisan. Perkenalkan, saya Dominikus Pedro Alberto Pangerapan dengan NIM 2702489 382. Dan saya Gabriel Christian dengan NIM 27024 87811. Saya Gracilia dengan NIM 2702499 295. Saya Yafet Victor dengan NIM 250205281. Lalu dengan saya Teresia Rina Samudra dengan NIM 26022577790. Iya, dengan saya namanya Philip Teong Park dengan NIM 27024890003. Oke, dimulai dari abstrak. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja terus mengalami perubahan karena beberapa faktor. Penelitian ini berfokus pada bagaimana remaja menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi lisan maupun tulisan, serta dampaknya terhadap perkembangan bahasa nasional. Metode yang digunakan meliputi studi literatur dan observasi terhadap cara remaja berkomunikasi di berbagai platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam percakapan sehari-hari dan media sosial, remaja lebih sering menggunakan bahasa yang tidak baku. Diperlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk memastikan keseimbangan antara kreativitas dalam berbahasa dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dan identitas nasional. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja, terutama Gen Z, mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari faktor perubahannya, teknologi digital, pergaulan sosial, dan ekspresi budaya populer. Remaja cenderung menggunakan gaya bahasa yang lebih santai, fleksibel, dan sering sekali tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Salah satu faktor utamanya yang membentuk pola bahasa remaja adalah media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Mereka seringkali menggunakan singkatan, akronim, serta mencampurkan bahasa asing agar pesan dapat disampaikan dengan lebih cepat dan efisien. Lingkungan pergaulan. Selain media sosial, lingkungan pergaulan juga berperan besar dalam membentuk pola bahasa remaja. Interaksi sehari-hari dengan teman sebaya memungkinkan terbentuknya kosakata khas yang mencerminkan identitas dan solidaritas kelompok. Istilah-istilah seperti mager, yaitu malas gerak, gabut, atau yang diartikan juga tidak ada kegiatan. Penggunaan bahasa semacam ini memperlihatkan dinamika sosial, linguistik yang khas dalam usia kelompok remaja. Lalu ada penggunaan bahasa yang menyimpang. Namun demikian, penggunaan bahasa yang menyimpang dari norma baku dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak terhadap kemampuan berbahasa secara formal. Ketika kebiasaan berbahasa tidak baku menjadi dominan, remaja mungkin mengalami kesulitan dalam membedakan konteks penggunaan bahasa yang sesuai, khususnya dalam lingkungan akademik maupun profesional. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan observasi partisipatif. Khususnya dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia, teknik studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, artikel akademik, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa. Lalu ada hasil observasi. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa remaja Gen Z cenderung menggunakan bahasa tidak baku dalam komunikasi sehari-hari, baik secara daring maupun luring. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi ruang utama bagi penyebaran istilah-istilah seperti BTW, santuy, mager, dan gabut. Bahasa ini mencerminkan identitas kelompok, solidaritas, dan kebutuhan ekspresi cepat, namun kerap melanggar kaidah bahasa baku. Belakangan ini muncul sebuah tren yang sering disebut dengan gaya bahasa Jaksel. Kata-kata lisan dalam bahasa Inggris kerap dicampur adukan ke ragam penggunaan bahasa lisan Indonesia seperti anyway guys, kita pulang sekolah kemana nih? Ini itu tempat tuh bener-bener literally bagus banget gak sih, gengs? Menurut kami, peran media sosial dalam menciptakan fenomena bahasa di atas sungguh signifikan. Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah suatu bentuk puncak dari globalisasi yang erat dengan dunia barat. Bukan hanya pengaruh yang berasal dari bahasa Inggris, melainkan banyak ragam bahasa lisan juga terbentuk dari pendapat Indonesia seorang di media sosial yang kemudian mendapat banyak publisitas dan menjadi populer. Contohnya, belakangan ini muncul istilah lisan seperti skena, sorry, yang tiba-tiba muncul tanpa bisa dipastikan siapa pencetusnya. Skena disebutkan dalam sumber yang kami dapatkan merupakan gabungan dari kata sue, bercengkraman, dan kelana. Istilah ini bisa berarti macam-macam, namun kerap diasosiasikan terhadap sebuah subkultur kelompok remaja di Indonesia, terutama pada beberapa poin gaya hidup remaja Indonesia. Kelompok kami menemukan bahwa fenomena seperti yang disebutkan di atas memberikan pengaruh terhadap konteks berbahasa remaja di Indonesia. Keseharian remaja melalui data-data yang kami telah
Telaah yang cenderung menggunakan ragam bahasa lisan tersebut sering terjadi dalam situasi yang membutuhkan kontekstual formal. Penggunaan bahasa gaul secara dominan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan berbahasa formal. Beberapa remaja mengalami kesulitan membedakan konsep penggunaan bahasa yang sesuai, yaitu pertama, penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam lisan. Dalam komunikasi lisan, remaja cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai dan fleksibel. Mereka sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya kata-kata seperti gue dan lo, yang berasal dari dialek Betawi atau penggunaan kata bro dan sis dari bahasa Inggris. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam tulisan. Dalam komunikasi tertulis, terutama di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp, remaja lebih sering menggunakan bahasa yang ringkas dan tidak baku. Mereka sering menggunakan seperti KM, kamu, atau GPP, atau nggak apa-apa menurut penelitian Sugiono. Baik, dalam slide ini saya akan menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Perkembangan teknologi digital mempercepat peredaran bahasa gaul dan istilah baru di kalangan remaja yang dikutip oleh Sugiono pada tahun 2018. Lalu yang kedua, pergaulan dan identitas sosial. Bahasa yang digunakan remaja mencerminkan kelompok sosial mereka dan menjadi alat untuk membangun identitas yang dikutip oleh Chair tahun 2015. Ketiga, ada pendidikan dan lingkungan sekolah. Pendidikan memiliki peran dalam mengajarkan bahasa baku, tetapi pengaruh luar sering lebih kuat dalam membentuk kebiasaan bahasa remaja ataupun institusi pendidikan lebih berperan dalam mendisiplinkan remaja dalam menyimpulisasikan penggunaan ragam bahasa Indonesia yang tepat dan baku agar remaja bisa lebih jeli dalam memahami konteks bahasa yang tepat di lingkungan tertentu yang bersifat formal. Lalu yang keempat, ada kebiasaan dan didikan oleh orang tua. Gaya berbahasa Indonesia yang sesuai konteks juga merupakan bentuk didikan dari orang tua remaja yang bersangkutan agar dapat jeli memahami konteks di mana dirinya sering berada dan menggunakan kaidah bahasa yang sesuai dengan lingkungan tersebut. Ada faktor ekonomi dan sosial. Kurangnya akses terhadap pendidikan bagi individu akan mempengaruhi cara berbicara individu tersebut di kemudian hari. Apabila remaja tidak pernah mengalami penerapan ragam bahasa Indonesia sesuai kaidah dari institusi pendidikan, maka sulit bagi remaja yang bersangkutan untuk dapat mengerti mengapa lingkungan tertentu memerlukan kaidah bahasa yang baik dan benar. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar masih tetap relevan di dunia pekerjaan. Kemampuan berbahasa yang baik juga menjadi pertimbangan terhadap profesionalitas individu, dalam hal ini remaja yang kita sedang diskusikan, untuk dapat diterima bekerja. Silakan. Kesimpulan, perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja terus dipengaruhi oleh teknologi dan lingkungan sosial. Dalam percakapan sehari-hari, mereka sering mengombinasikan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau asing. Sementara itu, dalam tulisan, mereka cenderung menggunakan bahasa yang lebih singkat dan tidak baku demi efisiensi. Meskipun hal ini menunjukkan kreativitas dalam berkomunikasi, kesadaran akan penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks tetap perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pendidikan yang menggunakan bahasa yang kontekstual dan adaptif dapat menjadi solusi dalam menjembatani kebutuhan ekspresi generasi muda dengan pelestarian bahasa nasional secara berkelanjutan, serta dukungan dari pendidik, orang tua, dan media sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi bahasa dan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Untuk daftar referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini berisi berupa daftar jurnal, buku, atau referensi lainnya yang diacu dalam naskah yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Dan dalam penelitian ini kami menggunakan penulisan referensi secara alfabetis, urutan alfabetis, dan mengikuti gaya APA 7 edition. Nah, ini berikut adalah contoh-contoh penulisannya dalam penelitian kami, dituliskan berdasarkan metode APA 7 edition. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai penelitian yang kami lakukan. Kami mohon maaf apabila isi daripada penelitian ini ada yang menyinggung perasaan Bapak atau Ibu. Bapak atau Ibu bisa menanyakan kepada kami apabila ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut ataupun ingin dimengerti lebih lanjut. Oleh sebab itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan selamat malam.